Lanjut ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Yang demikian itu adalah kabar ghaib yang diwahyukan, nuhihi, yang diwahyukan kabar ghaib itu ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Jadi di situ ada tanda jim, waqaf jawas, boleh berhenti di situ. Artinya zalika itu adalah kembalinya kepada cerita yang di atas, cerita yang sebelumnya bagaimana cerita mengenai Nabi Zakaria mau diberi anak, cerita bagaimana ibunya Maryam telah nazar supaya di dalam perutnya supaya dibebaskan dari urusan dunia untuk berkhidmat pada Baitul Maqdis. Akhirnya hamil anak perempuan. Setelah hamil lahir ternyata akhirnya perempuan, gak beberapa lama akhirnya wakafala Zakaria, diopeni Nabi Zakaria. Cerita secara detail dan kronologis. Cerita-cerita ini semua itu adalah kabar ghaib. Karena apa? Kejadiannya sudah berlalu, pada waktu itu diceritakan oleh Allah. Aina qussuhu alaika. Artinya kami Allah menceritakan akan kejadian-kejadian yang lalu alaika kepada Muhammad. Itulah kabar gaib. Kabar gaib. Hari ini Bapak sudah jadi teknologi sekarang. Informasi gaib itu sekarang orang-orang kafir telah mengemas, akhirnya kabar-kabar yang lalu pun sekarang mudah diakses. Terutama mulai lahirnya smartphone, mulai teknologi digital berkembang, nanti 100 tahun yang akan datang, jejak yang saya upload masih ada, tinggal putar ulang. Dzalika min amba'il ghaibi. Ini berita-berita yang gaib, karena mungkin cucu saya sudah enggak melihat saya, tapi cucu saya dia bisa melihat informasi-informasi dari saya. Niki nek wong sakniki ngoten niku. Nggih, cerita-cerita yang gaib. Kalau zaman dahulu ini betul-betul dianggap satu hal yang luar biasa. Karena itu adalah berita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Tapi hari ini karena kepandaian manusia, berita-berita yang gaib itu tersimpan. Tapi ini jauh berbeda dengan berita yang disampaikan oleh Allah secara langsung. Kalau rekod yang ada di dalam database-nya orang-orang kafir gak iso ngerekam hati ini wong gak iso terekam, gak bisa terekspresi.
Tetapi kalau berita dari ghaib dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati manusia ini semua diketahui oleh Allah. Yang di dalam hati mulai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang pertama kali, zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, semuanya diketahui oleh Allah. Dan Allah Bapak, Masya Allah, ini disimpan semua catatan-catatan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kalau kita untuk nyimpen jejak digital, kalau sekarang istilahnya jejak digital manusia di seluruh dunia, enggak seluruh dunia Pak, yang menggunakan media tertentu. Kalau Bapak tahu hard disknya itu besar sekali, ada ditaruh di dekat kutub utara. Jadi informasi ini kita upload nyimpenin di kutub utara, dimasukkan dalam cloud, dan itu nanti dia akan tersimpan di situ. Gede ini loh, gak karuan gede ini bangun besar sekali untuk menyimpan database. Belum mengcover seluruh dunia, hanya sebagian dari provider tertentu. Apa yang ada punyanya Google bisa, provider yang lain yang nyimpan Cina dia punya sendiri, dia simpan seperti itu. Itu kalau teknologi yang sekarang. Allah untuk menungso. Lah sing ana ini mulai dikembangkan bagaimana otak manusia itu mau dikopi, pakai manusia dikopi. Jadi ini project ini sudah dibuat oleh siapa yang dulu ditajar jadi kopi. Nanti walaupun saya mati umumnya, kalau otak saya ini dikopi, maka saya pun nanti walaupun sudah itu komputer, dia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan matematis yang pernah saya kerjakan dahulu dengan pola pikir saya. Itu saat ini jenenge teknologi artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang kemarin saya katakan ujian sains dan teknologi. Nah, wong imane mboten kuat tenanan amblas. Karena ujian ini, sains dan teknologi ini seolah-olah kunnya Allah itu sudah diberikan pada manusia. Ini kalau sampai sing menang nanti yang punya antibiotik dunia dibuat kolab semua, sing menang yang punya antibiotik. Siapa sing di antibiotik itu? Siapa? Nah, padha karo komputer, nggih. Enten virus komputer. Sing gawe virus apa? Sing dodolan antivirus. Nggih ngoten niku, donya niku ngoten niku. Tapi itu semua memang yang membuat itu Allah. Dalam desainnya Allah, skenario-nya Allah untuk menguji keimanan orang-orang yang beriman. Mulanya hati-hati nggih Bapak Ibu. Sampai kita sekalian kalau mau belajar sains silakan. Tapi ingat, sains bukan segala-galanya. Niki imane nak mboten didandani tenan Pak, amblas.
di seluruh lini, Pak. Itu peran daripada sains itu luar biasa dalam rangka untuk memenuhi keserakahan manusia untuk menguasai dunia ini dengan mengorbankan. Sadisnya wong serakah niku, Pak. Insyaallah. Ora enek kok macan mangan macan niku mboten enten ceritane. Tapi nak menungso mangan menungso, walah salah. Makanya monggo Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, dijogo imane awake dhewe, yakine awake dhewe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min amba'il ghaib. Inilah yang demikian, itulah berita-berita yang gaib. Nuhihi, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilaika, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat cerita langsung dari Allah lewat Jibril alaihi salam berupa wahyu. Kita terkait dengan berita-berita yang gaib. Ada berita itu datang dari Allah, ada berita itu datang dari jin, dari iblis. Dan ini susah untuk membedakan, karena kalau orang-orang awam ini berita ini sapa Gusti Allah, sapa setan. Karena apa? Setan itu sering mencuri berita dari langit, terutama berita-berita masa depan, masa yang akan datang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Gitu ini surat Al-Mulk. Sungguh Allah telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Bintang-bintangnya wajahna rujuman lisyayatin, dan aku jadikan bintang-bintang tadi untuk melempari syaitan. Nah, dalam tataran sains, Pak, ada bintang tiba-tiba berpindah seret itu, ini meteor. Nah, bicara sains itu adalah alamiah, proses alamiah. Perpindahan bintang-bintang itu kadang-kadang keluar dari orbit. Karena apa? Karena kehilangan massa. Kenapa kehilangan massa? Karena berbagai macam faktor. Karena ada gesekan. Walaupun di sana gesekannya 0, tapi ada sifat volatil, yang permukaannya mudah menguap, akhirnya kehilangan massa, akhirnya dia keluar dari orbitnya, akhirnya begitu. Itu bahasa ilmiah ngono. Tapi kalau bahasa gaib itu digunakan oleh Allah untuk melempar syaitan. Kenapa dilempar syaitan? Karena syaitan nyuri berita dari langit. Berita itu nanti diberikan kepada kroni-kroninya setan di permukaan bumi. Wujudnya macam-macam. Masya Allah. Makanya ini hati-hati, terutama terkait berita masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan itu, Pak. Yang tahu siapa? Allah. Makanya bahkan kita itu nggak boleh memastikan, oh sesuk tak lakon ini, nggak boleh. Wala naqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala naqulan, janganlah sungguh-sungguh kalian mengatakan li syai'in, untuk sesuatu, ini fa'ilun, sesungguhnya aku besok pasti. Fa'ilun, orang melakukan, saya besok pasti akan lakukan.
Ghadab. Tapi jangan kamu katakan begitu. Illa ayyasha, kecuali kamu mengatakan insyaallah. Kalau dikehendaki Allah terjadi, kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Mulane hati-hati nak wong teko ning gone tukang ramal. Man ataka hina, di dalam hadis diterangkan siapa yang datang kepada tukang ramal. Itu tukang lamar ya. Nah, tukang ramal, nah tukang lamar oleh. Tukang lamar oleh. Tukang ramal sih enggak. Nah, tukang ramal man ataka hinan, sapa wong teko marang wong tukang ramal. Fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya sesuatu kepada tukang ramal. Hujibat taubatuhu arba'ina layalin, maka pintu tobatnya tertutup selama 40 malam. 40 dino sampean teko tok takok kepada tukang ramal, maka pintu tobatnya tertutup selama 40 hari. Nah saat ini mboten perlu ning dukune iki lho, kotak iki lho. Kotak iki dukune. Gitu. Makanya ada namanya ilmu astrologi, ramalan bintang. Bintangnya Taurus, rezeki seret, asmara hot. Jadi hati-hati sampean percaya karo niki, 40 dina tobaté gak diterima. Niki dianggap segojangan hari ini. Ramal. Makanya hati. Ilmu astrologi. Kenapa astrologi, Pak? Ada astronomi, ilmu peredaran bintang. Kalau astrologi mengkorelasikan konfigurasi bintang terhadap nasib. Enten korelasi ini secara ilmiah tidak ada, tetapi secara statistik ada korelasinya. Dan itu sebetulnya ilmu ramal-meramal itu sebenarnya ilmu statistik. Tetapi jadi ilmu statistik ngomong niki nak ilmu niki mengkaitkan variabel yang independen, jadi dalam bahasa statistik. Variabel yang tidak ada kaitan sama sekali, tapi dibuat korelasi. Ini mbah nenek moyang Indonesia niku gawe primbon niku biyen belajar statistik ya. Pakar statistik wong biyen. Tetapi mengkaitkan variabel-variabel yang independen, variabel yang bebas gak ada kaitan, dikaitkan dengan metode korelasi. Makanya tingkat kebenarannya masih rendah. Ini kalau sampai ini ujian yang pertama. Mana hati-hati. Loh Pak, kalau sekarang saya buat statistik ya apa menurut? Untuk merancanakan saya mau buat bisnis, saya sudah petakan demandnya, kebutuhan customer itu apa. Surabaya, saya mau memasarkan produk saya di Surabaya. Saya sudah hitung kebutuhan Surabaya akan kerupuk berapa, saya hitung jumlah penduduk Surabaya sekian, mangane wong Surabaya piro gitu. Sing seneng mangan kerupuk piro ditulis. Mari ngono. Saya mau jualan kerupuk, tak hitung secara statistik. Saya harus modal sekian dan sekian. Seperti itu boleh tidak? Boleh.
Hal macam itu boleh karena yang dikaitkan adalah variabel dependen. Ini bahasa ilmiahnya. Karena yang dikaitkan adalah variabel dependen. Itu adalah bagian dari ikhtiyar. Variabel yang bergantung, Pak, secara langsung. Gak ada hubungannya nih antara konfigurasi bintang karo nasib, gak ada. Tapi kalau wong ngombe mari ngono ngelake ilang, itulah namanya variabel dependen, terkait secara langsung. Boleh kuliah statistik mari. Nggih ada korelasi secara langsung, maka hal itu boleh secara syariat. Itu Allah sampaikan walaqad atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa di dalam surat Al-Kahfi. Sungguh Allah telah meletakkan sebagian dari sesuatu itu melalui perantaraan asbab, maka ikutilah sebab itu. Jangan tak pengen napa income tambah, ya tambah upaya. Itu bagian daripada asbab tadi. Kenapa? Karena makhluk asbab. Walaupun ada min kulli syai'in, gak semua. Kadang Allah berbuat tanpa sebab. Makanya kita orang beriman, sebab itu kita jalankan, tapi tidak boleh diyakini. Aku nak duit toko siji, pendapatanku misalkan 5 juta, nak aku duit toko 10, berarti tak pengen 10, 5 ping 10 50 juta. Gak boleh diyakini itu. Kalau Anda mau buat usaha, silakan. Nanti Bapak akan buktikan sendiri. Ketika buka toko 10 oh gak 10, gak 50 juta lah Bang, minus lah Bang. Jadi sing cerita Pak kau itu. Nah itulah, kita silahkan kalau mau mencoba, tapi kita serahkan diri kita kepada Allah. Dan itu sekali lagi yang menentukan keberhasilan bukan sebab, tapi yang menentukan keberhasilan Gusti Allah. Itu yang harus ada dalam keyakinan kita. Ini terkait dengan berita-berita yang gaib. Berita yang gaib itu ada berita yang lalu, berita yang sekarang, atau berita yang akan datang. Berita yang gaib itu sampai hari ini masih ada. Tadi ada berita dari syaitan. Nah kalau berita murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini biasanya diilhamkan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Lo ada cerita tahun 96 atau 97, enten di Jawa Timur ini, wong saleh, gak terkenal Pak wongnya Pak, gak ono suruh. Tapi tiba-tiba setelah malam hari habis tahajud, tiba-tiba beliau itu mendengar suara. Ini berita gaib Pak. Berita suara itu bumi itu ndonga ning bumi itu Gusti Nabi Jawa ning kula pun boten kuat Gusti nanggung kelakuane menungso sak donya niki do bejat kabeh. Bumi niku ngomong ngoten, kula pun boten kuat Gusti, jenengan jur mawon kula niki. Yen sewu Pak Bu nggih, awake dhewe nak kelakuane ra genah, yen sewu bumi niki lho sumpek kali jenengan. Susah kali jenengan. Menderita. Ndonga ngoten niku Pak.
Lho ngoten niku Pak. Tahun 96 niku. King langit wonten swara. Amin. Bumi ini ndonga ngoten, langite pun muni ngoten. Tahun pinten? 96 kira-kira. Sakniki pun 2000 kira. 20. Kira-kira ngoten. Ini termasuk berita gaib yang pernah dituturkan kepada saya. Masya Allah. Kulo deg-deg ngeten iki. Iki sakniki wis seperti telur di ujung. Mulanya sudah seneng-seneng awake dhewe monggo Pak sedu segala bertobat iki. Lah awake dhewe kelakuane urung bener monggo dibenerno. Apa niki pun peringatane teko meneh gak karo-karo. Monggo. Itu kabar-kabar yang sampai sekarang masih diilhamkan oleh Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yaftasimun. Wa ma kunta, dan dulu engkau Muhammad tidak berada di antara mereka ketika mereka telah meletakkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa yang berhak memelihara Maryam, ayyuhum yaqulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim yaftasimun, dan kamu pada waktu itu wahai Muhammad tidak berada di antara mereka ketika mereka berselisih. Ay ma kunta indahum ya Muhammad wa tubaruhum anhum. Ini Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah. Ini cerita-cerita ini gaya bahasa Quran, gaya bahasanya Allah. Jadi ini ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Menerangkan kronologi satu cerita, tiba-tiba balik lagi ke kronologi yang awal. Itu gaya cerita, gaya cerita. Termasuk kalau itu sekarang pun kalau film-film begitu kan, begitu. Apa itu namanya? Flashback. Jadi begitu sampai di periode berikutnya, tiba-tiba dia kembali ke periode yang lalu. Itu termasuk gaya, bukan gaya bahasa ya, gaya kalimat atau gaya penuturan cerita. Jadi dulu ayat yang sebelumnya diceritakan bahwa wakafalaha Zakaria. Jadi Maryam akhirnya dipelihara oleh Nabi Zakaria. Kronologinya kemarin apa? Suaminya atau Imron, istri suaminya Hannah, ibunya Maryam meninggal dunia, terus dipelihara. Begitu aja ayat sebelumnya. Terus di belakang ini didetailkan oleh Allah ketika ayahnya Maryam itu wafat, akhirnya si Hannah tadi memang singkat cerita dibawa ke Baitul Maqdis. Karena Imron itu termasuk imam dari Bani Israel pada waktu itu, di Baitul Maqdis dibawa ke sana, disampaikan ini dulu anak yang sudah saya nadarkan untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis, maka saya serahkan pada kalian. Maka pada saat itu terjadi perselisihan, siapa ini yang berhak memelihara Maryam? Saya. Itu bukan. Termasuk ini qala Ibnu Jarir hadatsana Qasim ila akhirih annahu akhbaruhu an Ikrimah wa Abu Bakar dan sebagainya. Yani Ummu Maryam bi Maryam tahmiluha fi khartiha ila Banu Kahin bin Harun akhi Musa alaihi salam qala wa hum yauma
yauma idzin yaluna fi baitil muqaddasi ma yala al hajjatun minal ka'bah. Faqalat lahum dunakum hadhihi nadhirah fa inni harartuha wa hiya musala fala yadhuru kanisaha idun wa ana la aradaha ila baiti faqalu hadha ibnata amamana fakana imron ya'ummuhum fi sholati ila akhirih. Jadi ini ceritanya akhirnya begitu wafat suaminya Imron, maka Hannah ibunya Maryam membawa Maryam yang masih bayi kepada kahin, ya, dibawa ke kahin bin Harun. Jadi anaknya Nabi Harun. Jadi di Baitul Maqdis di situ ada anaknya Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Maka pada waktu itu beliau kahin ini yang istilahnya yang menjadi salah satu pemuka di Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis tadi adalah satu garis dengan Ka'bah. Jadi segaris antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Makanya dulu memang kiblat yang pertama orang Muslim adalah ke Baitul Maqdis. Faqalat lahum dunakum hadhihi nadhirah. Aku serahkan apa yang saya nadarkan ini kepada kalian. Fa inni harartuha, karena aku sudah membebaskan dia dari urusan dunia. Saya niatkan anak saya ini berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Wahya Musa, tetapi dia perempuan dan tidak boleh masuk ke tempat sembahyang ini orang yang haid. Kalau sudah haid tidak boleh masuk di sini. Jadi kalau dulu nggak boleh masuk, zaman syariatnya Bani Israel, orang haid mutlak tidak boleh masuk masjid. Tapi kalau syariat Nabi Agung Muhammad SAW ini boleh masuk masjid, yang nggak boleh i'tikaf. Boleh masuk masjid asal tidak mengotori masjid. Tapi jangan i'tikaf. Kalau mungkin sekedar ada keperluan masuk, silakan, tidak apa-apa. Begitu wa la aradaha ila baiti, dan saya tidak ingin juga anak ini saya taruh di rumah saya, karena ini sudah saya nadarkan untuk Baitul Maqdis. Maka mereka langsung menjawab, oh ini anak perempuannya imamana. Jadi hadza ibnata imamana, ini adalah anak imam kami Imron. Dulu wakana Imron ya ummuhum bis sholat. Dulu Imron itu ngimami sholat di Baitul Maqdis. Oh ya, anak imam kami. Akhirnya mereka, oh kalau gitu saya harus, singkat cerita, saya harus pelihara dia, saya harus pelihara dia. Akhirnya berselisih. Yang tasih, siapa yang melihara? Akhirnya diadililah, singkat cerita, pena-pena ini orang-orang alim semua ternyata yang ada di Baitul Maqdis tadi, termasuk kahin bin Harun, termasuk Zakaria, termasuk beberapa pembesar-pembesar yang ada di situ, mengundi siapa yang berhak untuk memelihara Maryam. Undian itu boleh. Undian itu boleh kalau untuk kebaikan. Diundi boleh. Tapi bukan untuk mencari peruntungan. Ini diundi untuk menentukan siapa yang berhak memelihara Maryam. Akhirnya apa cara undiannya itu disepakati. Mereka kan semua sering menulis kitab Taurat. Kitab Taurat disalin, begitu orang-orang alim dulu. Nah, pena-penanya ini dilemparkan ke dalam sungai. Dilemparkan. Maka begitu yaqlamahum id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam. Ketika mereka telah
melemparkan atau meletakkan pena-pena mereka, siapa yang berhak memelihara manis. Nanti yang penanya tenggelam, penanya yang terbawa arus tidak berhak. Maka penanya yang terapung dan dia bertahan tidak kentir sama arus, itu yang berhak memelihara manis. Tenang, dilempar pena-pena banyak biul dari pena masing-masing. Nah, ternyata penanya Nabi Zakaria itulah akhirnya yang terapung. Bahkan tidak hanya terapung, di dalam riwayat yang lain dia berjalan melawan arus dengan izin Allah SWT. Akhirnya dari undian itu diputuskanlah yang memelihara Maryam adalah Nabi Zakaria. Itu ceritanya begitu. Masya Allah. Dan di sini ditunjukkan Pak Qudratullah. Jadi namanya pena Pak, mesti dia itu kalau dilempar ke air mesti malah ikut kentir sama arus. Disinilah ditunjukkan kemarin tadi ada yang namanya sebab sesuatu. Ini kan sebab akibat, variabel yang dependen. Begitu benda tak cemplung nenggone arus air pasti dia kentir. Itulah namanya variabel yang dependen. Kecepatannya berapa? Tergantung kecepatan air. Tidak hanya tergantung kecepatan air, tergantung beratnya pena. Tidak hanya beratnya pena, tergantung bentuknya pena. Nah, ini ada ilmu dewi mana? Ada ilmu dewi mana? Lah, niki berlawanan dengan semuanya ini, sebab akibat ini. Allah tunjukkan penanya Nabi Zakaria, dia tidak kentir sama arus air, dia tidak ikut mengalir bersama air, justru dia berjalan melawan arus air. Siapa yang menjalankan? Allah. Artinya apa? Kita ini jangan cuma bergantung sama asbab. Asbab silakan, tetapi serahkan diri kita kepada Allah. Kembali kepada apa yang saya ceritakan kemarin. Kita jangan yakin sama masker. Pakai masker, tapi jangan yakin sama masker. Yakinnya sama Allah. Yang memproteksi virus ini bukan masker, bukan hand sanitizer. Yang memproteksi virus ini adalah Allah. Maka pakailah masker, pakailah hand sanitizer, tapi jangan lupa hati kita bergantung kepada nyun sewu. Kembali lagi dalam keadaan semacam ini, monggo amalannya dikuatkan. Insya Allah amalan-amalan ini nanti kita akan dijaga oleh Allah secara lahir maupun batin oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita khususnya jamaah mushola taslim ini dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bala dan musibah. Demikian tafsir daripada surat Ali Imran ayat 44. Dan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga kita diberikan keyakinan yang sempurna oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ada ditanglet? Nak boten siswa. Ya termawar nggih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.